Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Filania Agustin. Pada acara pagi hari ini, saya sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Kak Anas Nuraihanul Mufid, selaku Ketua Pelaksana Seminar Online Komunitas Muda Inspiratif. Yang terhormat Kak Damas Pratista, selaku narasumber kita untuk acara pada pagi hari ini. Serta yang terhormat teman-teman peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada media sponsor kita pada seminar kali ini, yaitu Ines Kosmetik, dan juga media partner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh komunitas muda inspiratif, sebagaimana yang telah diumumkan. Acara kali ini bertemakan begini kesalahan konsumsi gizi saat pandemi yang wajib diwaspadai. Sebelum memasuki acara berikutnya, saya informasikan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pengenalan kompani profil Ines, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam yaitu sebelumnya izinkan saya memberikan informasi mengenai pertama dilarang meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan suara atau menge-mute mikrofon selama proses seminar berlangsung. Yang kelima, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Dan yang keenam, yaitu di akhir acara, peserta akan diberikan link feedback sebagai dasar kehadiran. Apabila teman-teman peserta menginginkan e-sertifikat, dapat menghubungi HR kami, kontak HR akan kami berikan di akhir. Untuk membuka acara seminar pada pagi hari ini, marilah kita buka acara seminar pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Anas, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Apa suara saya terdengar? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara online. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Kak Damas Pratista, dan juga kepada seluruh panitia yang turut mensukseskan acara ini, kepada MC Kak Vila yang telah memandu acara kita kali ini, dan juga kepada seluruh peserta yang berbahagia. Pada seminar kali ini kan kita sudah tahu temanya itu tentang konsumsi gizi pada era pandemi kayak ini. Saya harap para peserta ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang disampaikan oleh Kak Damas ini nantinya dapat kita gunakan di kemudian hari. Dan tak lupa juga semoga ilmu yang akan diberikan Kak Damas ini nantinya mungkin bisa membuat kita lebih tahu, lebih paham mengenai konsumsi yang baik pada era pandemi ini. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak sponsor kita, Ines, dan juga kepada pihak media partner yang telah mendukung acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apa. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf juga apabila kita dari pihak panitia ada kesalahan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Anas telah memberikan sambutan kepada peserta. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pengenalan komponi profil Ines kepada Kak Happy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf karena Kak Happy sepertinya lagi terjadi kendala, mungkin nanti bisa dialihkan ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya untuk melampirkan CV dari narasumber kita, yaitu Kak Damas. Seperti yang sudah terlihat di layar, yaitu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Damas Pratista yang bertempat tinggal di Jakarta. Adapun juga riwayat pendidikan dari Kak Damas ini, yaitu menempuh pendidikan SMA Negeri 7 Kota Bekasi pada Agustus 2015 sampai Mei 2018, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, Kak Damas ini merupakan lulusan terbaik SMAN 7 Kota Bekasi, yaitu meraih juara pertama paralel dan juga sebagai finalis online scholarship competition med.com.id dan meneruskan pendidikannya di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, yaitu jurusan gizi pada Agustus 2018 sampai dengan sekarang, program studi sarjana terapan gizi dan di estetika IPK 3,84. Kak Damas ini merupakan mahasiswa berprestasi 3 tingkat nasional Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2020 dan juga yang terbaru yaitu juara 1 esai ilmiah tingkat nasional Universitas Muhammadiyah Semarang. Adapun juga conference atau seminar ilmiah yaitu presenter at the second UMY International Undergraduate Conference pada tahun 2021. Dan banyak juga karya tulis dari Kak Damas ini, salah satunya yaitu Gizi Kini dan Nanti, Optimalisasi Pendayagunaan Pangan Lokal sebagai Investasi Gizi Masa Depan. Dan masih banyak lagi karya tulis dari Kak Damas ini bisa dilihat di layar. Adapun juga pelatihan dan sertifikasi, yaitu salah satunya yang terbaru yaitu British Retail Consortium Food Safety Global Standard diselenggarakan oleh PT Asri Utama Academy pada Januari 2021. Dan juga Sekolah Kepenulisan yang diselenggarakan oleh Beasiswa Unggulan Muda Indonesia atau BUMI pada Desember 2020. Ada juga pengalaman atau organisasi dari Kak Damas ini yaitu Tunas Tumbuh pada tahun 2021 sebagai manajer program kelas Tunas Project Management Department. Dan juga banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti dari Kak Damas ini, salah satunya itu tadi Tunas Bertumbuh dan juga Forum Kontribusi Mahasiswa Poltekkes untuk Bangsa pada Desember 2020 sampai sekarang. Kak Damas ini juga sebagai narasumber dan moderator dalam webinar Nutrition Expo pada Maret 2021 dan juga workshop atau pelatihan MC dan moderator pada Februari 2021. Banyak sekali narasumber dan moderator-moderator yang diikuti dari Kak Damas ini. Ada juga talk show obrolan nutrition pada September 2020. Nah, tentunya sudah tidak sabarkan apa yang akan dibahas oleh Kak Damas ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Vila, terus Kak Anas. Sebelumnya suaraku terdengar nggak? Sudah, Kak, namun terlalu kecil suaranya. Oh ya, Mungkin bisa iya. dikeraskan lagi. Ya, cek cek. Terdengar nggak? Apa masih kurang jelas? Sudah sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di komunitas media inspiratif, lalu teman-teman peserta webinar pada kali ini. Dan terima kasih kepada Kak Vila yang sudah membacakan diskusi saya. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya teman-teman di sini boleh dong on cam terlebih dahulu gitu, karena kan kita lagi daring ya. Kendala daring adalah ketika kita jarak jauh terus kamera tidak menyala kan itu menjadi trouble juga gitu buat kita kayak nanti aku jadi ngomong sendiri nih karena kan susah juga gitu. Oke, boleh dari pihak panitianya mungkin ya eh, di-share PPT aku buat dilampirkan gitu, buat dipaparkan. Baik, terima kasih. Kan tadi temanya ini ya apa membahas mengenai gizi kan. Tapi aku ganti di sini menjadi all about nutrition during a pandemic. Jadi di mana eh, hari ini kita akan banyak membahas tentang gizi, tapi gizinya sebatas dasar gitu, apa sebatas knowledge untuk kita bisa terapkan di keseharian kita. Karena kalau untuk mempelajari all of dari gizi itu sebenarnya sungguh berat gitu. Uh, Kecuali kita kalau kuliah gitu, apa kuliah dulu mengambil jurusan gizi ya, baru bisa memahami lah secara paham. Oke, di sini aku punya Instagram, mungkin kalian bisa follow aku di @damas p underscore. Nah, nanti kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut bisa banget. Baik, next. Oke, pertama aku mau kenalin diri lagi. Perkenalkan, nama aku Damas Pratista, teman-teman boleh panggil aku Damas, tapi jangan dipanggil Kak karena aku masih muda gitu kan. Terus dan aku dari student of Bachelor Applied Nutrition and Dietetic Program di Health Polytechnic Ministry of Health Jakarta 2 di Jakarta dekat Senayan tepat ke Jakarta Selatan. Jadi aku sekolah di bawah Kementerian Kesehatan dan aku merupakan Social Education and Food Science enthusiast. Jadi di mana aku suka banget mengenai sosial dan edukasi. Lalu dengan dunia pangan, tapi pangannya lebih ke arah ilmiah sih. Jadi kalau pangan tuh istilahnya kayak makanan gitu, tapi basisnya itu scientific evidence. Jadi membuat makanan berdasarkan bukti ilmiah. Lalu alhamdulillah selanjutnya pada tahun 2020 dipercaya untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Lalu diberikan juga kepercayaan menjadi awardee di beasiswa Bumi. Jadi kalau teman-teman boleh, kalau teman-teman yang lagi ngincer scholar atau jadi scholarship hunter nih buat teman-teman, itu boleh banget follow @Bumi Scholar. Jadi itu punya apa Bumi Foundation, beasiswa unggulan muda Indonesia. Dia mendevelop anak muda yang mau bertekad untuk memajukan Indonesia. Di samping itu, di samping memberikan pelatihan itu dikasih duit juga gitu. Jadi memang untuk teman-teman berpartisipasi dalam kemajuan bangsa Indonesia ini gitu. Tapi dalam versi kita masing-masing. Lalu alhamdulillah juga dipercaya menjadi Chief Executive Officer of Simposa. Jadi Simposa ini merupakan wadah bagi teman-teman yang di Poltekkes untuk mengakselerasi peningkatan
capaian prestasi di nasional maupun di internasional. Next. Oke, di sini ada outline-nya. Jadi, kita sedikit membahas, pertama kita mulai dari introduction, apa sih, mengenai gizi nih, urgensinya di mana gitu, kalau di tengah pandemi Covid ini. Lalu yang selanjutnya ada, mengenai immunonutrition. Jadi nanti ada immunonutrisi di mana imun berkaitan dengan, gizi, kita membahas secara umum dulu, lalu, baru kita kaitkan dengan COVID-19, lalu kita juga membahas functional food for immunity, jadi di mana ada, istilahnya makanan fungsional gitu. Jadi yang bisa, membantu, mempromosikan, diri kita agar lebih kuat, mengatasi, segala macam virus gitu. Lalu kita akan juga membahas mengenai superfood. Jadi sebenarnya makanan apa sih yang, bisa, apa namanya, meningkatkan imunitas tubuh gitu. Tapi apakah itu benar atau hanya, sebatas penjualan? Lalu yang terakhir ini ada summary-nya. Next. Nah, di sini, pengenalan pertama, di sini ada, istilahnya malnutrition dan, siklus infeksi. Jadi, teman-teman kalau di gizi itu ada namanya malnutrisi. Jadi antara kekurangan gizi dan kelebihan gizi itu disebut dengan malnutrisi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa lihat dari atas nih, ada inadequate, dietary intake. Jadi di mana, gizi yang, nggak apa, yang tidak bagus atau tidak baik, ini akan mengakibatkan, berat badan yang menurun, lalu pertumbuhan yang, tidak baik, terus ada, penyerangan pada jaringan lapisan mukosa di dalam tubuh. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita, apalagi anak-anak gitu. Kalau misalnya gizinya aja nggak bagus, bagaimana dia mau bertumbuh dengan baik gitu. Lalu, apa, penyebabnya? Nah, ini, dibagi 3 menjadi kategori, di mana ada insidennya, seperti apa kejadiannya itu, lalu berapa lama sih penyakitnya itu mengenai, diri orang tersebut gitu. Lalu, apa yang terjadi ketika terkena penyakit, kan apa tadi, berat badan kurang, terus terkena penyakit. Nah, ini akan mengakibatkan nafsu makan yang menurun, lalu zat gizi kehilangan zat gizi banyak, lalu ada malabsorption di mana, absorpsi dalam tubuh itu, tidak baik gitu. Lalu, metabolisme di dalam tubuh juga terganggu. Nah, ini siklusnya akan berputar ya, berputar secara terus-menerus. Jadi, kalau orang gizi ini nyebutnya lingkaran setan. Jadi kalau teman-teman udah mengalami satu hal di, mana kita kekurangan gizi, ini siklusnya akan selalu seperti ini. Jadi, solusinya adalah, ya memperbaiki gizi gitu. Next. Nah, di sini, selanjutnya ada imunitas. Jadi teman-teman kalau, belajar mengenai imunitas, ini aku secara sekilas saja ya, dibagi 2, jadi ada adaptif, ada, innate response cell. Jadi kalau adaptif ini, yang kita dapat. Jadi kalau misalnya, teman-teman divaksin, nah itu, maksudnya adaptif. Kalau yang innate ini, bawaan. Jadi kalau kita baru lahir, nah itu udah ada imunitas tersendiri, nah ini disebut dengan innate response cell. Next. Nah, sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi, sistem imun? Nah, yang pertama ini ada, status zat gizi, terus diet ini, maksudnya makanan ya, makanan kalau orang kan mikir diet menurunkan berat badan tubuh, tapi, kalau udah tahu nih ya, diet itu sebenarnya bukan hanya untuk menurunkan berat badan tubuh, tapi, diet itu adalah makanan. Jadi istilahnya diet adalah makanan gitu. Nah, terus ada, mikrobiota di dalam usus, lalu di sini obesitas juga mempengaruhi ternyata kegemukan, lalu konsumsi alkohol juga mempengaruhi, terus merokok juga mempengaruhi terhadap, sistem dari fungsi imun. Lalu, exercise di sini maksudnya latihan seperti, latihan yang berat, baik itu akut maupun kronis, lalu, stres. Nah, stres ini, masih dibagi lagi menjadi 2, ada yang dari lingkungan,
ada yang di dalam diri kita. Lalu yang vaksin juga mempengaruhi, lalu di sini exposure atau paparan terhadap patogen atau virus-virus, nah itu juga mempengaruhi langsung. Lalu hormonal status, itu juga mempengaruhi status hormon, lalu age atau umur, terus gender, jenis kelamin, genetiknya itu juga mempengaruhi, terus pada awal kehidupan juga mempengaruhi terjadinya fungsi sistem imun. Jadi kalau lihat dari sini nih, kalau lihat dari bagan banyak yang mempengaruhi sistem imun gitu. Tapi nanti kita cari bagaimana sih cara kita memanfaatkan makanan ini menjadi suatu daya tahan tubuh atau senjata kita untuk melawan pandemi gitu atau melawan virus. Karena memang yang kita makan mencerminkan siapa kita gitu. Oke, selanjutnya apa sih yang disebut dengan immunonutrition? Jadi, immunonutrition ini adalah, suatu nutrisi atau zat gizi, yang memodulasi atau, istilahnya mengaktifkan gitu, mengaktifkan, sistem imun gitu lewat, zat gizi spesifik. Nah, ini salah satunya nanti kita akan bahas mengenai antioksidan. Next. Nah, di sini, apa aja yang bisa zat-zat gizi apa saja yang bisa membangun, sistem imun. Di sini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, terus ada vitamin B6, ada vitamin B12, lalu ada folat, ada, kuprum, ada zat besi, ada zinc, ada selenium, terus ada asam lemak omega 3 yang suka ada di ikan gitu loh. Nah, terus ada arginin, ada glutamin, ada asam amino sulfur. Next. Lalu apa sih relevansinya sama klinik gitu? Relevansi sama penyakit gitu. Nah, immunonutrition ini jadi zat-zat gizi dari makanan yang membangun imun itu ternyata kalau di dalam penelitian hanya penyakit-penyakit ringan gitu. Nah itu dapat cukup membantu. Tapi kalau udah severe atau sudah berat, nah itu kemungkinan besar tidak memberikan benefit atau memberikan manfaat gitu atau memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi kalau untuk zat gizi, kalau untuk penyakit berat ya kita butuh obat gitu. Nggak cukup untuk dari makanan aja. Nah, kecuali kalau untuk yang moderate atau yang masih rendah tingkat kesakitannya. Next. Lalu di sini ada immunonutrition in COVID-19, di mana immunonutrition ini atau zat gizi yang yang mengaktifkan imun itu memungkinkan menjadi alternatif untuk pencegahan gitu. Lalu bisa juga menjadi pengobatan untuk penjagaan dari sistem imun. Lalu uh, lalu bagaimana penggunaan suplemen gitu kan pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya ada suplemen vitamin C, terus kayak awal pandemi tadinya suplemen itu habis dibeli orang gitu, diborong karena vitamin C itu bisa membuktikan eh, mencegah eh, COVID gitu kan. Tapi kita lihat dulu, mungkin untuk orang-orang yang kekurangan atau defisiensi, nah itu mungkin efektif gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kecukupan terus makan suplemen banyak, nah itu perlu dipikirkan kembali gitu. Apakah ada risikonya atau tidak gitu. Karena kan yang kita tahu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Lalu however bagaimanapun nah ini tidak ada scientifically evidence. Jadi nggak ada bukti yang kuat gitu atau bukti ilmiah zat gizi itu dapat mencegah COVID-19. Jadi belum ada penelitian zat gizi bisa mencegah penyakit COVID-19. Kayak kita minum vitamin C berhari-hari gitu. Terus yang ada kita bisa sakit, gejala kena gitu. Karena memang tidak ada pembuktian yang jelas gitu. Uh, uh, Zat gizi itu bisa
mencegah COVID-19 gitu. Next. Lalu di sini ada vitamin and mineral related pada penyakit pernapasan, infeksi pernapasan. Jadi bukan COVID, tapi infeksi pernapasan. Karena memang untuk COVID sendiri belum ada penelitian dan bukti-bukti ilmiah yang jelas gitu. Nah, untuk vitamin A ini dia sangat baik untuk antioksidan, di mana kalau antioksidan itu dalam tubuh dapat mengobati inflamasi. Jadi orang-orang yang mengalami infeksi itu rata-rata dalam tubuh selnya itu radang, dia rusak, jadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, makanya salah satu cara mengobatinya itu dengan antioksidan. Ibarat kita luka terus dikasih betadin. Nah, betadin itu selayak antioksidan. Lalu dia sebagai mucosal integrity, di mana dia memperbaiki jaringan mukosa, lalu dia merespon merespon sel T dan sel B di dalam tubuh. Next. Nah, di sini ada pembuktiannya di mana vitamin A diberikan dosisnya itu 20.000 IU itu international unit. Jadi kalau satuan vitamin A dan vitamin D itu di internasional itu dia IU yaitu international unit, di mana suplementasi ini dapat meningkatkan imunitas respon pada yang mengalami flu. Jadi kalau di luar negeri itu influenzanya itu kayak kita di sini kan batuk ya, biasa gitu, pilek terus kita masih bisa ngapa-ngapain, paling meriang-meriang dikit lah. Nah, kalau di sana tuh enggak gitu, sampai ada yang masuk rumah sakit. Ternyata memang vitamin A dan vitamin D ini mampu mengatasi influenza ini, tapi dalam hanya meningkatkan imunitas, bukan ke arah penyembuhan gitu. Next. Nah, lalu ada vitamin C, ini the most popular suplemen, jadi memang semua orang tahu gitu, siapa yang nggak tahu vitamin C. Nah, terus dia memang juga bagus sebagai antioksidan. Nah, dia mendiferensiasi sel limfosit, jadi dia memodulasi atau mengaktifkan limfosit, lalu dia sebagai memproduksi sitokin, terus mengaktifkan neutrofil, terus ada chemotaxis stimulation, di mana ini bahasanya terlalu ilmiah. Gitu. Next. Nah, di sini juga ada penelitian bahwa dengan suplementasi vitamin C ini dapat menurunkan common cold. Jadi istilahnya batuk pilek ya, common cold insiden pada orang-orang yang ini fisikalnya masih baik gitu. Jadi vitamin C ini dapat menurunkan gitu, tapi hanya menurunkan, bukan menyembuhkan. Jadi tadi vitamin A aja bukan menyembuhkan, tapi meningkatkan imunitas. Tapi kalau ini juga sama istilahnya meningkatkan imunitas, tapi bukan menyembuhkan. Next. Nah, terus ini vitamin C dapat menurunkan resiko terhadap kejadian pneumonia. Jadi 80% efektivitasnya. Nah, ini kan bukan 100% juga gitu, masih ada 20%. Jadi kalau orang bilang COVID bisa disembuhkan dengan makanan, itu salah banget. Next. Lalu di sini ada vitamin D, di mana vitamin D ini juga sebagai reseptor di dalam sel B dan sel T. Nah, ini berfungsi sebagai imunomodulator, di mana dia sangat powerful atau sangat kuat untuk mengaktifkan sel T dan sel B ini pada makrofag dan monosit. Di sini dibilang juga low vitamin D konsentrasi berhubungan pada peningkatan infeksi. Jadi kalau misalnya resiko untuk mengalami infeksi itu semakin besar. Next. Nah, ini ada penelitian juga dari BMC pada tahun 2017, di mana
eh, suplemen vitamin D yang rendah ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan akut. Jadi kalau misalnya kurang di dalam tubuh vitamin D ini meningkatkan eh, infeksi pernapasan akut. Jadi baru bukan kronis. Next. Lalu di sini juga ada zinc. Di sini juga membantu meningkatkan imun, dia baik dari innate atau adaptif. Jadi kalau misalnya kita kecukupan zinc kita cukup, nah itu vaksin kemungkinan besar itu akan efektif bekerja di dalam tubuh. Next. Nah, di sini ada penelitian bahwa zinc dengan memberikan suplementasi zinc itu dapat mengurangi risiko terjadinya terkena pneumonia. Tapi di bawah masih di bawah 20%, itu 19%. Jadi masih ada 71% untuk terkena COVID-19 gitu. Jadi atau pneumonia. Jadi masih ada resikonya gitu. Next. Nah, terus apakah sebenarnya kita membutuhkan suplemen gitu? Yang soalnya kenapa aku lebih menekankan suplemen karena banyak orang itu makan suplemen gitu, minta dikit-dikit beli suplemen gitu. Nah itu sebenarnya berguna nggak sih buat kita gitu? Kan itu yang menjadi pertanyaan gitu. Apakah itu akan menjadi racun atau malah memperbaiki atau malah menjadi racun? Nah itu menjadi dua pertanyaan. Nah di sini tapi sebelum masuk ke suplemen, aku mau bahas sedikit functional food for immunity. Jadi di mana ada makanan fungsional, jadi istilahnya kalau makanan-makanan yang bisa membantu uh, makanan kesehatan lah, istilah makanan kesehatan itu kalau orang gizi nyebutnya functional food. Jadi atau makanan fungsional. Nah ini makanan fungsional memang dikhususkan untuk beberapa orang yang punya problem terhadap kesehatan. Misalnya kayak orang-orang yang mengalami diabetes itu kan minumnya kayak gula propionate ya. Itu maaf nih aku nyebut merek, seharusnya nggak boleh ya, tapi nggak apa-apa karena kita di sini diskusi juga biar tahu lah ya. Nah itu disebut juga functional food karena dia punya tujuan khusus dan punya komponen bioaktif tertentu, misalnya kayak vitamin-vitamin buat anak kecil, yang itu juga functional food. Jadi di sini functional food ini disebut food containing one or more functional component based on scientific evidence. Jadi di mana dia ada didasari dari komponen-komponen yang keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung di drop aja ya di kolom komentar. Oke. Next. Nah, ini ada functional food for immunity. Jadi apa aja sih yang bisa disebut sebagai komponen fungsional gitu atau komponen yang mempunyai tujuan khusus terhadap kesehatan. Nah ini salah satunya vitamin yang tadi aku bilang buat anak-anak itu, terus ada mineral, ada gula alkohol, terus ada asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid, terus ada protein, terus ada asam amino, terus ada serat, dietary fiber. Nah ini yang kalau mungkin teman-teman sering dengar nih, dietary fiber tuh kayak serat-serat yang ada di snack bar, kayak misalnya yang jual snack bar kesehatan gitu, orang kalau makan makan snack bar biar kurus misalnya. Nah ini juga masuk ke dalam makanan fungsional. Nah lalu di sini ada prebiotik dan probiotik. Kalau pre itu makanan. Nah kalau pro-nya bakterinya gitu. Kalau contohnya Yakult.
Nah itu dia terus ada yogurt, kelompok yogurt. Nah itu banyak itu probiotiknya gitu. Nah kalau prebiotik ini makanan untuk probiotiknya. Lalu ada kolin, ada lecithin, terus ada inositol, baru pada dengar ya. Terus di sini ada isoflavon, terus ada fitosterol, dan lainnya. Next. Nah, sebenarnya fungsi dari functional food ini apa sih? Nah, ini fungsinya untuk mencegah terjadinya penyakit atau disease prevention. Lalu ada imun booster atau peningkat untuk imun gitu. Lalu di sini slow down aging process. Jadi ternyata makanan fungsional ini bisa untuk menghambat penuaan. Jadi kalau teman-teman di sini nih yang perempuan bisa banget gitu makan functional food, misalnya tinggi apa yang tinggi antioksidan atau kayak tadi glutathione. Nah itu bisa tuh untuk mengurangi penuaan gitu. Jadi teman-teman always fresh, always masih muda gitu kan, masih cakep gitu. Hanya dengan functional food. Jadi nggak perlu obat-obatan lain gitu. Lalu di sini untuk me-recover gitu atau untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh yang telah rusak. Next. Lalu di sini contohnya nih ya, di sini ada minyak ikan. Nah, ini minyak ikan ini sangat kaya sama yang namanya asam lemak omega 3. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya omega 3. Terus ada EPA dan DHA. Nah, EPA ini eicosapentaenoate, terus DHA ini apa docosa heksanoat. Jadi EPA dan DHA ini banyak ditaruh di susu biar untuk meningkatkan kecerdasan otak dan itu memang benar faktanya seperti itu. Terus di sini ada omega 3 dia menghambat atau inhibitor dari eh, NF-kB. Nah, ini ada di dalam sel-sel imun gitu. Terus dia mengaktifkan sel T, sel B, dan APC. Lalu ini juga memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang asma atau yang mengenai penyakit hati, terus lalu ada yang mengalami autoimun. Jadi istilahnya dia nggak kuat gitu imunitasnya karena ada kesalahan sistem. Jadi imunitasnya menyerang sel-sel baik. Next. Nah, di sini ada probiotik yang tadi aku bilang. Di sini contohnya ini pada kelompok Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, selanjutnya di sini juga berinteraksi sama epithel di dalam usus, terus pyrethroid dan ada sel dendrit. Jadi berdasarkan riset terbaru, teman-teman tahu, jadi manusia itu sebenarnya punya dua otak, teman-teman. Yang pertama itu ada di atas, ini otak pertama, lalu yang kedua ada di usus kita. Jadi kalau salah satunya problem itu pasti kehidupan kita tuh berantakan. Jadi harus benar-benar baik gitu antara di usus sama di otak. Next. Baik, bisa di next. Ya, baik. Selanjutnya ada green tea atau teh hijau. Nah, itu teman-teman yang suka makan teh hijau atau teman-teman yang suka ngeteh-ngeteh gitu kan. Kalau aku di Jakarta nih, biasanya ngopi gitu kan, ngopi di kafe-kafe atau ngeteh gitu. Nah, itu biasanya aku ngambil yang green tea-nya gitu. Karena green tea ini sangat baik gitu, karena dia memiliki kandungan kelompok katekin. Nah, katekin ini meliputi epikatekin, terus ada epikatekin
gagalat. Nah, ini kelompok-kelompok ATK ini semuanya sangat bermanfaat karena dia sebagai pro-inflammatory, terus dia juga anti-inflammatory. Nah, ini di salah satu sisi memang dia meningkatkan inflamasi, tapi di sisi lain lebih banyak manfaatnya untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi gitu. Nah, terus di sini ada improve autoimun. Jadi dia mengurangi lah istilahnya mengurangi penyakit autoimun ini gitu. Next. Nah, di sini ada functional food. Nah, ini misalnya kita sebut ini ada wortel, terus ada semacam pumpkin atau labu ya. Terus ada tomat. Nah, ini ada rice bran. Rice bran kalau teman-teman tahu nih bekatul. Jadi dedek. Nah, itu kalau teman-teman dibilang makanan bebek ya, dedek. Sebenarnya itu kita bisa makan gitu karena di situ banyak tinggi vitamin B1-nya daripada eee, kotorannya gitu. Kalau kotoran, kalau sebelum dibawa, itu masih bisa dibersihkan dan itu sangat bermanfaat gitu. Karena, pada zaman penjajahan juga, itu banyak orang kurus gitu, namanya kena penyakit beri-beri gitu. Tapi, sebenarnya itu karena kekurangan, vitamin B1. Jadi kalau beras-beras sekarang tuh sebenarnya udah nggak bagus karena dia terlalu banyak disosok jadi warnanya putih. Nah, jadi kalau teman-teman beli beras itu jangan cari yang warna putih kan, kalau bisa cari yang warna kuning. Jadi kalau udah yang warna putih itu, udah terlalu banyak disosok, jadi udah terlalu banyak dibersihkan, jadi sehingga vitamin-vitamin di dalam, beras itu, berkurang. Lalu di sini ada alpukat, terus ada bawang, terus ada coklat, ada, ginger atau jahe, terus ada tempe, terus, jamu, terus ada sweet potato atau ubi manis, terus ada brown rice, terus ada sorghum, dan lainnya. Terus, kunyit, turmeric atau kunyit ini juga termasuk ke dalam, functional food. Jadi, mempunyai manfaat-manfaat, yang baik untuk kesehatan. Next. Nah, terus, di sini ada istilahnya superfood. Jadi kalau orang bilang, "Oh iya makan makan ini aja," gitu, "makan makan ginian loh biar bisa sembuh," gitu. Terus atau enggak ada produk-produk industri yang bilang, "Makanan ini bagus," gitu, "makanan ini bagus banget," eee, misalnya dalam sekejap langsung, menyembuhkan penyakit gitu. Nah itu, di sini dikatakan superfood is not a medical term. Jadi, di mana, superfood ini bukan, sebagai tindakan dari, medical atau, kesehatan, tapi, dia bagian dari marketing. Jadi marketing industri. Jadi ini harus juga diwaspadai. Next. Nah ini makanan superfood ini seperti apa sih? Nah ini, biasanya ada alpukat, terus ada brokoli, terus ada kelompok barrier sini, kayak kelompok-kelompok, stroberi, terus ada blueberry dan buah beri lah istilahnya. Lalu di sini ada green tea, terus ada olive oil, terus ada spinach, terus ada biji chia nih, kan sekarang lagi tren banget ya, chia seed. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu. Terus, fish atau ikan, terus ada, telur juga termasuk. Next. Nah, terus, bagaimana sih, tindakan kita gitu terhadap, makanan-makanan seperti itu. Nah, ini, lucky food atau keberuntungan gitu. Nah, karena kenapa disebut, keberuntungan, karena, setiap orang mempunyai respon yang berbeda gitu, dalam, memberikan, eee eee, efek terhadap tubuh. Nah, ini, harus didasari juga scientific evidence di mana, bukti ilmiahnya harus kuat apakah itu bermanfaat atau tidak untuk tubuh. Lalu, di sini juga, harus dipadai overconsumption. Jadi, misalnya kayak tadi kita vitamin C terus lebih banyak gitu makannya. Nah, ini juga, diwaspadai karena bisa jadi itu udah over. Jadi berbahaya untuk, kesehatan kita, gitu. Next. Oke.
Nah, di sini bagaimana sih cara mengatur makan yang baik? Ya, nah ini kalau teman-teman lihat, Kemenkes punya gitu namanya Isi Piringku. Jadi kalau teman-teman mau hidup sehat, sebenarnya gampang. Itu cuma makan ini 2 sampai 3 porsi lauk pauk. Nah, ini dalam satu piring ya. Kalau kita sekali makan, nah ini 2 atau 3 porsi buah-buahan, terus ada sayurannya, terus ada makanan pokoknya, nah udah dibentuk seperti ini. Kita juga harus mengurangi batasi gula, garam, dan minyak gitu. Nah, ini juga bisa gitu diikutin. Next. Nah, di sini summary-nya, ringkasannya, di mana nutrition has an important role in immune system, di mana zat gizi ini memiliki peran yang penting terhadap sistem imun. Lalu di sini vitamin A, C, dan D dan zinc ini dapat membantu mengurangi eh, kejadian penyakit pernafasan. Lalu di sini ada minyak ikan atau probiotik, terus ada teh hijau, terus atau makanan-makanan lokal ini dapat menjadi atau dijadikan sebagai makanan fungsional. Lalu di sini superfood atau makanan hebat istilahnya ya, bisa menyembuhkan dalam sekejap. Nah itu kemungkinan ada dapat menimbulkan memberikan manfaat bagi tubuh, tapi eee, bisa dibilang eee, untuk overconsumption, nah ini sangat harus diperhatikan gitu, jangan sampai melebihi dari batas kecukupan di dalam tubuh kita. Karena nih sekedar knowledge aja buat teman-teman, kalau minum eee, vitamin C nih kebutuhan kita cuman 100 teman-teman, 100 miligram. Sedangkan kalau teman-teman tahu, maaf aku menyebut merek lagi kayak Vitamin, terus UC 1000 itu dia 1000 dalam per hari gitu, 1000 miligram. Sedangkan kebutuhan kita cuma 190 sampai 100 untuk rata-rata orang Indonesia. Jadi dalam sehari itu udah berapa persen itu, udah lebih dari 100% kecukupan. Nah itu dampaknya ke mana? Itu akan ke ginjal teman-teman. Jadi ginjalnya itu rusak, nanti mengeras gitu karena dia udah nggak kuat. Apalagi kalau misalnya ada asam oksalat di dalam tubuh kita banyak gitu, kayak kita rajin makan sayuran dibarengin dengan minum vitamin C atau suplemen. Nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik buat memperdalam gizi, itu teman-teman bisa mempelajari sinergitas antar zat gizi. Jadi dalam tubuh itu zat gizi yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Misalnya kayak teman-teman yang makan tablet tambah darah itu juga disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C dibarengin gitu, biar zat gizinya lebih cepat terserap. Nah itu ada ilmunya tersendiri gitu, ada disiplin ilmunya tersendiri dan teman-teman yang tertarik boleh banget itu mempelajari sinergitas antar zat gizi karena di dalam tubuh kita kalau makan itu kan banyak zat gizi yang masuk gitu. Apalagi kalau suplemen. Nah, suplemen bahaya sekali karena kalau teman-teman merasa kekurangan aja, kalau enggak jangan dipakai gitu. Jangan coba-coba istilahnya karena Eee, memang memang nggak kerasa sekarang gitu, kayak minum obat overdosis, langsung mati gitu. Tapi kalau zat gizi itu beda gitu, dia akumulasi sistemnya. Jadi kalau misalnya kita makan hari ini, makan besok lagi, seminggu kemudian ya nggak mati gitu, karena 10 tahun, nah baru kerasa. Kayak diabetes diabetes, orang-orang yang diabetes itu sebenarnya udah gejalanya udah 10 tahun sebelumnya, tapi baru kedetek itu setelah 10 tahun kemudian. Nah itu salah satu contoh nyata real bahwa eee, zat gizi itu sangat berpengaruh gitu, kayak diabetes, terus ada lagi hipertensi, kayak kita sering makan garam gitu kan. Tapi kalau misalnya hipertensi memang risk factor-nya banyak gitu. Tapi harus diwaspadai karena apa yang kita makan hari ini mencerminkan masa depan kita gitu, masa depan tubuh kita. Oke, next.
Nah, ini ada contoh sedikit, aku kalau di kampus masak nih teman-teman. Keren nggak sih? Aku tuh kalau di kampus, ini waktu semester 2, jadi aku disuruh buat menu seimbang. Ini ada bento, ini untuk makanan anak, jadi kita bagaimana memformulasikan makanan itu menjadi sebaik mungkin dan gizinya cukup. Jadi kalau kita buat itu ada hitungan zat gizi tersendiri dalam tubuh gitu, dan itu kita implementasikan dalam makanan. Jadi ini menurut aku sih keren gitu ya, karena selain estetik kan. Baik, maaf, sebelumnya, tadi jaringannya terputus. Nah, oke, kayaknya tadi, the last slide, eee, oke, selanjutnya saya kembalikan ke, Kak Ila. Terima kasih banyak untuk Kak Damas atas materi yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Nah, untuk peserta ini yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar atau kolom chat. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Kurnia. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan pada saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Kurnia, yaitu bagaimana cara mengelola stres saat pandemi dan makanan apa yang cocok untuk mengatasi stres saat pandemi. Silakan Kak dijawab. Ya, baik, iya gitu, karena suntuk lah istilahnya kita natap laptop biasanya kalau kuliah dari Bekasi jalan ke Jakarta kan itu kayak ngeliat jalan seru gitu. Nah tapi kalau di rumah kayak nggak ada feel-nya gitu. Nah kadang aku di sini eh, aku apa namanya meluangkan waktu untuk olahraga. Jadi ternyata berdasarkan riset, jadi kalau kita olahraga dalam 3 kali 30 menit dalam seminggu itu mampu mengurangi stres. Jadi ketika kita lagi suntuk gitu, nah itu coba aja olahraga gitu, jangan makan gitu. Itu kalau misalnya makan mulu itu bisa menyebabkan gemuk gitu. Nah apa namanya eee, olahraga itu dapat jadi alternatif gitu karena seru gitu, ya lari keliling-keliling lah gitu, jangan atau jalan gitu, tapi jangan terlalu berlebihan juga karena kalau untuk berlebihan itu bukan lagi stres psikologinya, nanti malah ke dalam sel-sel tubuhnya yang ikut stres. Jadi kalau olahraga kadang menimbulkan stres juga. Lalu untuk makanan apa yang cocok untuk mengatasi stres saat pandemi? Nah ini kalau makanan ini tergantung ya, tergantung pola dari makanannya. Jadi kalau misalnya orang yang stres itu kalau bisa juga jangan dibanyakin makan lemaknya karena di satu sisi orang yang stres itu metabolismenya berbeda dengan
orang yang normal gitu. Jadi kalau kondisi fisik kita tidak baik, makanya ada istilahnya kalau orang stres itu pasti gemuk. Nah itu karena metabolisme di dalam tubuh berbeda dengan biasanya gitu, atau malah menyebabkan kurus gitu. Nah kalau bisa, kalau saat seperti itu ya makan makanan yang mungkin tinggi karbohidrat gitu, tapi jangan yang lemak. Misalnya kayak kita makan coklat atau eee, kita boleh makan gula tapi jangan terlalu kebanyakan juga gitu. Itu bisa mengurangi efektivitas stres kita gitu. Karena dia memicu hormon juga. Eee, Lalu next, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menjaga pola hidup sehat? Lalu, adakah tips-tips dalam menerapkan gizi seimbang di era new normal? Nah, cara menjaga pola hidup sehat. Nah ini susah ya, berat ya, kalau cara menjaga hidup pola sehat. Tapi, karena untuk menjaga pola hidup sehat tuh, banyak faktornya, tapi, bisa kita usahakan. Misalnya, kita mengikuti panduan-panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Misalnya, dari hal kecil aja dulu, di dalam apa, kita mempunyai pola pola apa namanya, pola tidur yang baik misalnya. Nah itu, jangan terlalu malam tidur gitu, terus, apa, dicukupin waktu tidurnya, terus, kita juga produktivitas jangan rebahan, misalnya kalau di rumah, kita bantu beres-beres. Nah itu, salah satu juga cara menjaga pola hidup agar kita tetap sehat gitu. Misalnya tadi kayak olahraga, sempetin gitu, jangan sampai nggak disempetin karena, eee, kalau jarang olahraga juga cepet tua gitu, teman-teman. Jadi itu harus disempetin gitu. Terus, tips-tipsnya dalam menerapkan gizi seimbang. Nah ini gizi seimbang juga, kan tadinya itu kita membahas mengenai 4 sehat 5 sempurna tadinya ya. Mungkin teman-teman sering dengar gitu, 4 sehat 5 sempurna, terus diganti jadi, gizi seimbang. Eee, nah itu, bagaimana? Nah boleh aja karena memang, pada dasarnya, untuk memenuhi kecukupan di dalam tubuh, itu harus kita memakan yang beragam gitu, tapi dalam, istilahnya seimbang. Jadi bagaimana cara kita bisa menghitung seimbang, misalnya gini, kalau aku ya, misalnya Eee, bukan seimbangnya bukan gini loh, bukan, aku pagi makan es krim, siang makan es krim, terus malam makan es krim lagi. Nah, itu bukan gitu. Jadi, kalau misalnya pagi kita seimbang istilahnya yang tadi aku kasih, isi piringku, jadi kalau itu berdasarkan plate, tempatnya, misalnya kita makan, nasinya, cuma 2 porsi, terus ada lauknya, terus, lauknya itu kayak, ada hewaninya atau misalnya hewani itu kayak ikan, ayam, terus atau nabatinya misalnya kita makan tempe tahu atau, dan olahannya, terus ada sayurnya, terus ada buahnya gitu. Nah, itu baru yang dikatakan seimbang. Jadi, eee, apa namanya, itulah, bisa gitu, maksudnya bisa digunakan, untuk sebagai panduan kita. Jadi, kalau sebisa mungkin makan makan itu, yang lengkap gitu, jangan jangan kayak kalau aku lihat nih, orang Indonesia itu suka banget makan mie, tapi pakai nasi gitu kan. Jadi, makan mie pakai nasi, nah itu udah karbohidrat ketemu karbohidrat, ya gemuk gitu, gimana nggak gemuk gitu. Atau enggak misalnya, makan nasi sama telur, nah telurnya digoreng gitu, itu udah minyak, banyak banyak apa namanya, eee banyak apa sih namanya, eee banyak lemaknya gitu, terus karbohidratnya, tinggi energi gitu. Nah itu ketemu dua-duanya gitu. Terus, atau makan nasinya lebih banyak, terus, lauk pauknya dikit gitu. Dan terus, jangan sekali-sekali mencoba, untuk tidak makan nasi gitu, karena, eee, ya boleh kita, nggak makan nasi, tapi kita juga harus memenuhi karbohidrat yang lain gitu. Jadi istilahnya kayak orang bilang jangan makan lemak gitu, terus, kalau biar nggak terkena gula, kita pakai gula, non diabetes aja gitu, gula-gula diabetes. Nah, itu jangan jangan dicoba-coba karena, jangan mencoba yang bukan hal untuk kita gitu.
untuk fisiologis kita, karena itu bisa memicu terjadinya hal itu gitu. Misalnya kita, makan, gula, diabetes, padahal kita, nggak diabetes gitu. Memang di satu sisi kalau kita ngelihat kalori lebih rendah, bagus gitu kayaknya untuk kita gitu. Jadi kayaknya untuk mengurangi, risiko, tapi nyatanya ternyata itu memicu untuk, terjadinya diabetes. Lalu, tadi, juga sama ya, apa, kayak makan nasi gitu. Ya memang karbohidrat bukan dari nasi, nggak apa-apa kita nggak makan nasi gitu, tapi, tetap memakan karbohidrat, jadi semua itu harus dilengkapi, kayak ada karbohidratnya, terus ada proteinnya gitu, ada lemaknya. Nah itu harus dilengkapi setiap hari. Itu, mungkin seperti itu untuk Kak Anggit dan Kak Kurnia gitu, Kak. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kak, selama pandemi ini saya, lebih sering menggunakan handphone bahkan sepanjang hari. Apakah ada tips menjaga kesehatan mata, terutama untuk saya mata minus, takutnya minusnya nambah lagi? Nah, beli kacamata radiasi. Nah, itu sebenarnya efektif, buat mengurangi, mata minus. Karena, eee, kalau dari, kita natap natap layar gitu setiap hari, itu kan, tak terelakkan gitu istilahnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih, handphone-nya ngapain gitu kan? Main handphone main handphone untuk keperluan kuliah atau untuk, sesuatu hal yang lain? Nah, ini juga harus diperhatikan. Mungkin, tipsnya ya, itu tadi pertama pakai kacamata radiasi, tapi kalau misalnya nggak bisa gitu, nggak terjangkau gitu untuk kacamata seperti itu, mungkin teman-teman, bisa mencoba, mengurangi gitu, kayak misalnya kita pakai ya pas kuliah aja gitu. Terus kalau, malam, kalau nggak penting-penting banget nggak usah gitu, kita lebih baik tidur, untuk melanjutkan, hari esok gitu. Tapi, kalaupun misalnya nggak bisa juga nih, terpaksa harus kayak misalnya aku, misalnya setiap hari itu Zoom hampir 16 jam. Nah, eee aku tuh sempet nyempetin kayak 2 jam sekali tuh, kayak refreshing lah istilahnya, nggak natap layar mulu gitu, ngelihat hal lain gitu. Eee, ya bolehlah memejamkan mata kan gitu istilahnya. Nah itu kalau kita kuliah juga boleh kan off cam sebentar-sebentar gitu, asalkan jangan off cam langsung hilang tidur kan. Nah itu juga sering banget gitu. Nah itu, juga, harus menjadi perhatian kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau lagi kosong, ya jangan ditatap terus gitu, karena, eee, satu rugi mata, kedua rugi HP gitu, cepet rusak. Oke, oke untuk Kak Fauzia, seperti itu mungkin, ada pertanyaan lagi atau, saya kembalikan ke Kak Ila? Ya, terima kasih Kak. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Anas, yaitu izin bertanya Kak, apakah pemberian suplemen vitamin dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19? Mungkin bisa diberi contoh suplemen apa yang bisa dikonsumsi Kak? Silakan Kak Oke, dijawab. baik. Eee, Kalau untuk suplemen dapat meningkatkan kekebalan, eee, tubuh, ya oke memang benar gitu istilahnya. Tapi yang dipermasalahkan gini loh, eee, jadi tuh, kalau kita belajar zat gizi nih, itu ada yang namanya batas toleransi. Jadi kalau udah melebihi batas toleransi itu pasti, dipastikan, ada komplikasi di dalam tubuh. Nah, misalnya tadi contoh vitamin C atau mungkin, vitamin A. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi, vitamin C tadi kayak kecukupan kita, 100 gitu, tapi kita harus tahu batas toleransi kita berapa gitu untuk vitamin C. Tadi misalnya kita, minum isi 1000 itu, dalam sehari kan udah 1000 ya, udah 1000 mili. Nah itu berbahaya banget gitu, bukannya malah meningkatkan, imunitas, tapi malah menyerang, di dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa sehat, fine-fine aja gitu, nggak ada gejala, apa nggak kecapean gitu, kayak tiap hari rebahan aja gitu kan, kita nggak ngapa-ngapain, terus nggak ngerasain sakit gitu kan, paling pegal-pegal doang, itu kan pegal-pegal bukan karena kecapean gitu, tapi pegal-pegal karena kurang gerak. Nah itu jangan mencoba untuk, minum suplemen gitu, karena, itu menjadi bahaya. Jadi nih, eee
aku mau sedikit cerita. Jadi ada saintis dari Thailand itu em, membuktikan bahwa katanya suplemen itu bagus. Jadi dia mencoba kepada dirinya sendiri. Aku nggak tahu dia itu termasuk orang yang bodoh atau pintar gitu, karena di satu sisi memang dia berani membuktikan berani bukti opini dia gitu. Karena kan kalau pendapat peneliti itu masih dibilang testimoni ya, walaupun berdasarkan fakta gitu. Nah, dia memberikan testimoni bahwa suplemen itu menurut dia baik gitu, sampai dia nggak makan apapun selain suplemen gitu. Karena menurut dia suplemen itu udah cukup. Jadi istilahnya gini loh, eee, suplemen itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi kalau kita lihat di film-film orang makan pil, nah itu ternyata pernah dilakukan sama itu ilmuwan. Dan apa dampaknya? 10 tahun kemudian ilmuwan itu meninggal karena dia belum menyelesaikan risetnya dia tentang itu tentang bahwa suplemen itu penting. Nah itu ternyata memakan tubuhnya sendiri gitu. Jadi karena dia udah kelebihan, tubuh nggak bisa nampung gitu, kerja ginjal semakin berat. Nah karena kan kayak vitamin itu dibagi dua gitu, ada yang larut lemak, ada yang larut air. Nah kalau yang larut air kayak vitamin C itu mungkin untuk resiko di dalam tubuh kecil gitu, tapi bagaimana yang dengan larut lemak? Dia numpuk gitu dalam kayak vitamin A, D, nah itu dia numpuk di dalam tubuh. Jadi sangat berbahaya gitu. Kalau misalnya kita fine-fine aja, nggak sakit atau apapun, jangan sampai mencoba mencoba suplemen gitu. Nah kecuali teman-teman yang udah terpapar COVID, memang kalau aku lihat sendiri obatnya itu uh, banyak vitaminnya gitu, hampir semua vitamin gitu. Ada vitamin kemana sih aku lihat teman aku kebetulan kena, dan itu ada vitamin C-nya warna obat tabletnya itu warna coklat. Nah itu juga harus diperhatikan gitu. Kalau selama masih sehat dari makanan aja, jangan jangan pernah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kayak obat. Jadi istilahnya gini loh teman-teman, eee, zat gizi yang baik itu ya kita memakan manusia. Kenapa? Karena zat gizi itu memberikan respon yang unik gitu, tapi jangan mentang-mentang baik manusia nanti memutilasi manusia lagi, nggak gitu. Nah karena kalau kita sering makan hewan aja, itu tuh badan kita panas gitu. Terus ada beberapa orang yang perilakunya ikut hewan gitu, karena itu nyata asli. Karena eee, sekarang itu lagi dikembangkan di dunia gizi itu, di dunia makanan itu masuk ke genetik. Nah itu eee, respon-respon zat gizi terhadap genetik itu gimana sih? Nah ternyata kalau kita makan ayam, misalnya kita makan ayam tuh, sifat-sifat ayam juga kebawa sama kita. Nah itu juga juga lagi diteliti sejauh ini gitu, dan itu sejauh ini benar gitu faktanya. Makanya sampai dibilang, "Makanlah kamu makanan yang baik." Nah itu eee, karena hal itu gitu. Jadi sifat genetiknya terbawa. Jadi kalau tadi kembali ke suplemen, kesimpulannya eee, dapat meningkatkan, tapi harus dilihat dulu apakah sebenarnya tubuh kita memerlukan atau tidak gitu. Ya seperti itu kira-kira. Oke, baik, sepertinya Kak Vila keluar. Eee, Tadi bagaimana untuk Kak Anas?
Baik, selanjutnya diserahkan ke Kak. Terima kasih Kak Damas atas materi yang telah diberikan. Semoga sesi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu memasuki acara kita, yaitu pengenalan profil Ines kepada Kak Happy. Dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya kepada MC Mbak Vila ya, atas waktunya yang diberikan kepada Ines sebagai sponsor di webinar pagi menjelang siang hari ini, kesalahan konsumsi gizi saat pandemi yang wajib diwaspadai. Nah, terima kasih juga kepada panitia Komunitas Muda Inspiratif, kepada pemateri yang sangat bagus sekali ya, menjabarkan, juga peserta yang hadir di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Happy dari perwakilan Ines Cosmetic Medan. Ines adalah brand lokal didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Tepatnya kita sudah berdiri semenjak tahun 1998, sudah 23 tahun di Indonesia. Produk kita sudah mendapat izin loh dari BPOM serta mengantongi sertifikat MUI, jadi sudah halal. Produk kita terdiri dari skincare. Skincare adalah untuk kebutuhan kaum wanita untuk perawatan, di mana di masa pandemi ini kita kurang merawat ataupun kurang ke salon. Ines mempunyai solusinya dengan produk-produk yang terdiri dari ada facial foam-nya, ada scrub-nya, juga ada maskernya. Bisa kita lakukan di rumah 1 minggu sekali, membuat wajah kita tetap sehat. Kedua, mempunyai produk dekoratif yang mempunyai warna serta varian yang banyak sekali, dari seri bedak, seri lipstick, seri blush on, juga seri eyeshadow. Terakhir, kita mempunyai produk skin body care terdiri dari scrub badan, untuk hand body, juga untuk sabunnya ataupun facial wash. Produk kita ini dapat dengan lengkap dilihat di www.inescosmetic.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin belanja online bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, atau bisa mengunjungi outlet-outlet ataupun counternya Ines Cosmetic di kota masing-masing. Sehingga kita dapat mengetahui produk apa yang cocok untuk kita semua. Terima kasih, demikianlah kata sambutan saya dari perwakilan Ines. Sekali lagi, terima kasih kepada panitia Komunitas Muda Inspiratif. Semoga acara kita diberi kesuksesan dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Happy yang telah memberikan sambutan kepada peserta. Nah, alhamdulillah rangkaian kelas hari ini sudah terlaksanakan dengan baik dan kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang belum melakukan on-cam, silakan on-cam, kita akan melakukan sesi foto bersama. Pada yang bertugas, dipersilakan. Ayo semuanya on-cam. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Udah, Kak Vila. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Damas selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Juga terima kasih kepada peserta seminar dan kakak-kakak panitia yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan seminar online. Baiklah, teman-teman sekalian, demikian acara seminar pagi ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi